Ustaz, Ana mau bertanya, dalam sebuah KPR, sebentar, doa istiqomah antum semoga dari hati dan semoga diijabahkan oleh Allah. amin. Karena kita hidup di zaman seperti sekarang ini, di pagi hari orang beriman, di sore hari mungkin jadi kafir. Di pagi dia teguh memegang syariat Allah, di sore hari mungkin dia lalai, terjatuh dan tergelincir dengan banyaknya fitnah dunia pada saat hari ini. Di pagi hari fatwanya adalah hal tersebut haram, di sore hari mungkin fatwanya mengatakan menjadi boleh karena dunia yang menggodanya. Dan ini istiqamah di hari-hari ini, semoga doanya dari hati dan semoga Allah kabulkan dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua dalam dirinya. Fadhal. Sebelumnya saya pernah mendengar kajian dari Ustadz bahwasanya kepemilikan barang yang dimulai dengan transaksi riba ketika udah melunasi itu status barang tersebut halal. Barang itu halal. Anda beli KPR, beli rumah ke developer, Ya Ustadz. uang kurang atau tidak ada sama sekali uang. Yang Anda pertanyakan begini Ustaz, ketika seorang nasabah itu meninggal, dia udah di cover sama asuransi. Di cover oleh asuransi. Cover sama asuransi, otomatis bank mengasuransikan rumah nasabah tersebut. Ya. Nah, ketika rumah seorang nasabah meninggal, asuransi melunasi rumah tersebut. Nah, Ya. bagaimana hukum kepemilikan rumah tersebut? Rumah itu, dia sudah meninggal, dia pengen rumah itu juga. Bukan Ustaz. Gimana ceritanya ini? Kebetulan ada dari sahabat Ana, ya beliau sudah dipanggil sama Allah, udah kembali, tapi Ana terfikir otomatis rumah itu udah menjadi hak waris secara hukum KPR yang ada, hak waris kepada istri dan anaknya. Hak waris kepada istri dan anak. Enggak, maksudnya hak waris kepada ahli waris. Ahli waris begitu. Ahli waris bukan istri dan anak saja, bapak, ibu juga ahli waris. Ya. Teruskan. Mungkin itu maksudnya Ustaz. Iya. Jadi tujuan saya bertanya itu, hak kepemilikan rumah tadi statusnya apa Ustaz? Yang udah dilunasi sama asuransi. Ya, ya. Ini KPR-nya riba atau yang syariah? Ini awal akadnya riba. KPR riba kan, ya, dengan bank konvensional. Bank konvensional. Baik. Dia meminjam uang dengan cara riba untuk membeli aset seperti properti rumah. Selain membayar properti tersebut, membayar hutangnya, dia juga diharuskan oleh pihak bank untuk mengasuransikan aset yang dibelinya tadi. Ya, di awal kredit. Pertama, dia membuat akad riba, akad kredit tadi. Kemudian kedua, dia membuat akad riba dan judi dalam asuransi. Ya. Bila kasus ini terjadi, hendaklah seorang muslim bertaubat kepada Allah secepatnya dengan menghentikan perbuatan tersebut. Qadar Allah, Allah memanggilnya dalam keadaan belum bertaubat, masih tersangkut dalam kasus tadi. Lalu pihak asuransi menutupi harga rumah tersebut dengan asuransi yang di awal sudah disepakatinya. Sekarang bagaimana status rumah tadi? Baik. Yang jelas, kalau dia bayar ke pihak bank, bank mau nggak nerima uang lagi? Dia baru bayar, umpamanya dia pinjam ke bank 100 juta, baru bayar 50 juta, dia meninggal. Kalau dia bayar sisanya oleh ahli waris 50 juta ke bank, bank mau mesti terima? Mungkin Ustaz. Tidak mungkin, bukan mungkin. Tidak mungkin Ustaz. Tidak mungkin. Karena yang 50 juta tadi ditutupi oleh pihak asuransi. Jelas?
akad kepemilikan rumah sah dengan akad jual beli antara nasabah dengan pihak developer milik dia. Jelas? Cuman ada terkait akad ribanya. Ribanya dua sisi, riba dengan pihak bank, riba KPR, dan riba asuransi. Asuransi itu include atau terpisah? Include, Ustaz. Include dalam KPR. Biasanya di awal kredit itu udah langsung dari pihak Sebentar, banknya. ini ada tukang mantan bank ini. Kok include atau terpisah? Terpisah. Nah, kalau include tidak ada masalah, berarti rumah halal menjadi milik dia dan tidak ada kewajibannya untuk melunasi lagi di dunia dan di akhirat. Di dunia pasti pihak banknya tidak akan nuntut. Ya. Kalau dia terpisah, pihak bank jelas dia tidak akan menuntut. Berarti dia sudah memutihkan hutangnya. Buktinya dibayar, pihak bank juga tidak mau. Tinggal ke pihak asuransi. Pihak asuransi dia bayar premi sekian, tetapi pihak asuransi membayarkan lebih besar. Kalau dia tutupi sisanya ke pihak asuransi, asuransi mau. Premi yang dibayarnya umpamanya tadi sisa kan 50 juta ya, ditutupin oleh pihak asuransi. Premi yang dibayarnya ke pihak bank cuma 10 juta. Maaf, ke asuransi cuma 10 juta. Berarti kan dia berhutang ke pihak asuransi berapa? 40 juta. Kalau dia bayar ke pihak asuransi 40 juta, mau pihak asuransi nerima? Juga tidak. Berarti sudah diputihkan sisa hutangnya tadi. Alhamdulillah. Jelas? Jadi status pemilikannya gimana, Ustaz? Kalau alhamdulillah itu artinya halal. Alhamdulillah, Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Sebentar, antum malam Asyul Awakhir cerita riba. Tapi penting ya, karena dengan riba tadi pasti menghalangi seorang hamba mendekatkan diri kepada Rabbnya. Bila seorang hamba dipenuhi, dilumuri dengan dosa, tertatih-tatih dia mendekatkan diri kepada Rabbnya, dia membawa dosa yang membuat tubuhnya bau. Wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Telah kami letakkan darimu, hai Muhammad, dosa-dosamu yang telah membebani punggungmu. Kalau dosa yang kita lakukan, dosa riba umpamanya, Allah jelmakan menjadi kotoran, kotoran tinja, dan ditimpakan ke badan kita. Lalu dengan itu kita menghadap Allah Azza wa Jal, Allah akan tolak. Maka ini kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal pada malam-malam yang mulia ini.